Di dalam gua, sebuah pagoda digantung di atas kepala Luming. Domain ruang waktu tersebar dari pagoda. Gelembung transparan tiba-tiba terbentuk dan menjebak makhluk iblis Kaisar Bela Diri tingkat 9. Luming mengambil kristal jahat iblis dari makhluk iblis itu. Sangat nyaman dengan bantuan gelembung. Wajah Luming penuh dengan senyuman. Gelembung bersembunyi di pagoda itu. Saat tingkat kultivasi Luming semakin tinggi, orang-orang yang berhubungan dengannya juga menjadi lebih kuat. Banyak orang yang bisa mengenali gelembung secara sekilas. Seekor bayi tikus roh ruang waktu sangat berharga dan godaannya sangat menakutkan. Luming akan berada dalam bahaya jika ada makhluk kuat yang tertarik padanya. Oleh karena itu, ketika Luming ingin gelembung keluar dan membantu, dia akan membiarkan gelembung masuk ke dalam pagoda. Dengan cara ini, banyak orang akan mengira bahwa pagoda ini hanya memiliki efek domain ruang dan waktu. Pagoda dengan domain waktu sangatlah berharga, tetapi memiliki beberapa fungsi. Karena tidak dapat ditingkatkan, beberapa makhluk kuat tidak menginginkannya. Namun, jika itu adalah tikus roh ruang waktu, itu akan sangat berbeda. Jika dinaikkan, ia akan mampu menentang langit di masa depan. Ini benar-benar 10 besar warbis. Luming tentu saja harus lebih berhati-hati. Setelah mendapatkan kristal iblis, Luming meninggalkan gua dan terus bergerak maju. Daerah ini sangat luas. Sampai saat ini, Luming belum bertemu orang lain. Tidak lama kemudian, Luming memperoleh lusinan kristal jahat iblis. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, Luming mendengar serangkaian raungan datang dari depan. Itu semua adalah auman setan. Dilihat dari suaranya, jumlahnya banyak. Ayo pergi. Mata Luming berbinar dan dia bergegas menuju sumber suara. Setelah melewati 2 gunung, Luming melihat sekelompok besar setan mengepung 4 pemuda. Itu mereka. Kebetulan sekali, Luming sedikit menyipitkan matanya. Keempat pemuda itu sebenarnya adalah Yunxi, Yunkai, dan yang lainnya. Mereka pasti melihat yang lain datang, jadi mereka mengikuti mereka. Setidaknya ada 100 makhluk iblis yang mengepung Yunxi dan 3 lainnya. Dengan kekuatan tempur Yunxi, mudah baginya untuk bertarung di atas levelnya, jadi dia tidak takut pada makhluk iblis ini. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan kristal jahat iblis dengan begitu banyak makhluk iblis. Sialnya, makhluk iblis ini terlalu licik. Mereka selalu menghindari kepala, jadi kita tidak bisa mendapatkan kristal jahat iblis sama sekali. Yunkai mengutuk. Jika hanya ada sedikit makhluk iblis, mereka bisa saja mengepung mereka untuk mendapatkan kristal jahat iblis. Namun, ada terlalu banyak makhluk iblis di tempat kejadian. Terlebih lagi, kamu tidak bisa langsung mematahkan kepala makhluk iblis itu. Jika Anda melakukan itu, kristal jahat iblis di dalamnya juga akan hancur, dan itu akan sia-sia. Yunxi dan 3 orang lainnya terus menyerang, dan tubuh makhluk iblis itu dihancurkan satu demi satu. Namun, segera setelah makhluk iblis ini dihancurkan, makhluk iblis lainnya bergegas mendekat dan menyerang Yunxi dan yang lainnya, membuat mereka tidak dapat mengejar dan merebut kristal jahat iblis tersebut. Setelah bertarung beberapa saat, mereka bahkan tidak mendapatkan satupun kristal iblis. Pada saat ini, Luming maju selangkah dan keluar. Itu kamu, Luming. Ketika Luming keluar, Yunxi, Yunkai, dan yang lainnya sangat terkejut. Luming, kamu masih hidup. Kamu beruntung karena tidak ada seorang pun dari rumah 1000 pembunuh yang datang mencarimu. Yunkai mencibir. Luming melirik Yunkai dengan acuh tak acuh. Dia mengabaikan orang-orang seperti itu. Mengaum, mengaum. Begitu Luming muncul, sekelompok iblis mengubah arah mereka dan menyerangnya. Hampir semuanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6 atau ke-7. 9 meterai gerbang ilahi. Luming membuat serangkaian segel tangan dan 7 gerbang penyegel muncul, menyegel 7 makhluk iblis. Kemudian, dalam sekejap, 7 kristal iblis muncul di tangan Luming. Semudah itu, Yunxi, Yunkai, dan yang lainnya tercengang. Yunkai, khususnya, menunjukkan ekspresi cemburu. Mengaum, mengaum, lebih banyak setan menyerang Luming. Luming memadatkan pintu penyegel lagi. Kali ini, gelembung membantunya. Sejumlah besar setan terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Luming tampak seperti sedang berjalan-jalan di halaman, seperti sedang memetik buah dari halaman belakang rumahnya.
Dia mengulurkan cakarnya dan mengeluarkan kristal jahat iblis satu demi satu. Makhluk iblis itu berubah menjadi ki iblis dan menghilang. Kemudian, Lu Ming bergegas menuju iblis yang mengepung Yunxi dan yang lainnya. Dia menggunakan rencana lama yang sama lagi. Tidak lama kemudian, lebih dari 100 iblis berubah menjadi ki iblis dan menghilang. Kristal jahat iblis semuanya memasuki diagram gunung dan sungai Lu Ming. Ini, Yunxi dan yang lainnya tercengang. Menjijikkan. Mata Yun Kai dipenuhi api cemburu. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan satu kristal iblis, tetapi Lu Ming dengan mudah memperoleh lebih dari 100 kristal. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka. Lu Ming, kamilah yang memikat makhluk iblis ini ke sini. Terlalu tidak baik bagimu untuk menyerang mereka di tengah jalan. Apakah kamu tidak akan memberi kami beberapa kristal iblis? Mata Yun Kai menoleh dan dia mencibir. Kamu memancingnya ke sini. Lelucon apa? Daerah ini penuh dengan makhluk iblis, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda menarik mereka ke sini? Aku bahkan menyelamatkanmu, tetapi kamu bahkan tidak berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu, dan kamu ingin aku berbagi kristal jahat iblis itu denganmu. Kamu benar-benar berkulit tebal. Lu Ming mencibir. Hah! Yun Kai mendengus dingin. Ekspresinya agak tidak enak dilihat. Kemudian, matanya berkedip, dan dia menunjukkan senyuman palsu. Lu Ming, kamu datang dari Gunung Kaisar Awan dan merupakan bagian dari tim kami. Bagaimana kalau Anda kembali ke tim sekarang? Kita akan mengumpulkan kristal-kristal itu lalu membaginya secara merata, bagaimana? Lu Ming mencibir dan memandang Yun Kai seolah dia idiot. Yun Kai ini tidak hanya berkulit tebal, dia juga tidak tahu malu. Sebelumnya, dia takut diburu oleh rumah 1000 pembunuh dan mengusir Lu Ming. Sekarang, setelah melihat efisiensi luar biasa Lu Ming dalam merebut kristal jahat iblis, dia ingin Lu Ming kembali ke tim. Dia bahkan mengusulkan untuk membagi kristal jahat iblis secara merata. Betapa konyolnya hal itu. Senyuman mengejek terlihat di sudut bibir Lu Ming. Tentu, tapi setelah kita keluar dari tempat ini, kita akan tetap menjadi satu tim dan kita harus menjelajah bersama. Bagaimana? Ini, Yun Kai langsung menegang. Lelucon yang luar biasa. Setelah mereka meninggalkan tempat ini, Lu Ming akan terus tinggal bersama mereka. Jika pembunuh dari rumah 1000 pembunuh datang, mereka harus mati bersama Lu Ming. Bagaimana bisa? Mata Yun Kai menoleh lagi, baiklah, tentu. Meskipun dia mengatakan itu, dia berpikir bahwa dia harus menenangkan Lu Ming terlebih dahulu. Setelah dia mendapatkan sejumlah besar kristal iblis dan meninggalkan tempat ini, dia akan mengusir Lu Ming. Haha, aku hanya bercanda denganmu. Anda benar-benar percaya itu, Lu. Ming tertawa terbahak-bahak, niat mengejeknya semakin kuat. Lu Ming, kamu. Yun Kai sangat marah. Dia tahu bahwa dia telah dibodohi oleh Lu Ming. Lu Ming tidak berniat kembali ke tim. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari lembah terdekat. Tanah berguncang ketika sekelompok makhluk iblis menyerbu. Ada begitu banyak makhluk iblis di sini. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan gerbang penyegelan terbentuk, mengunci 7 iblis di tempatnya. Saat berikutnya, Lu Ming memiliki 7 batu rem iblis lagi. Lu Ming bekerja sama dengan gelembung dan memanen kristal iblis dari makhluk iblis secara sembarangan. Mata Yun Kai memerah karena cemburu. Dia meraung marah dan ingin mendapatkan kristal iblis juga. Namun, setelah bertarung lama dengan makhluk iblis, dia hanya berhasil mendapatkan satu. Di sisi lain, Lu Ming memiliki hampir 100 kristal iblis di akunnya. Ada lebih dari 100 monster yang berlari keluar dari ngarai, tetapi hanya selusin yang tersisa. Saat ini, beberapa pemuda terbang dari langit. Begitu beberapa pemuda itu tiba, mata mereka langsung tertarik pada Lu Ming. Pada saat itu, Lu Ming sedang melemparkan 9 meterai gerbang ilahi. 7 gerbang penyegelan menyegel 7 iblis dan menyita 7 kristal iblis-iblis. Teknik penyegelan yang sangat kuat. Salah satu mata pemuda itu berbinar. Pada saat ini, Lu Ming juga memperhatikan bahwa beberapa pemuda di langit telah memasang gerbang segel lagi untuk menyegel iblis yang tersisa dan merebut kristal iblis. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun, di langit, beberapa sosok pemuda melintas dan mengelilingi Lu Ming. "Ada urusan apa kamu di sini?" Lu Ming bertanya dengan dingin.
Tidak apa, kami melihat teknik penyegelanmu tidak buruk, jadi kami ingin bekerja sama denganmu. Salah satu pemuda berambut pendek berkata sambil tersenyum tipis. Aura ahli alam bela diri kerajaan tingkat 9 dilepaskan dari tubuhnya dan dikunci pada Lu Ming. Kerja sama, aku tidak tertarik, aku lebih suka menyendiri. Lu Ming langsung menolaknya. Setelah ditolak oleh Lu Ming, wajah remaja berambut pendek itu menjadi dingin. Dia berkata dengan nada mengancam, "Bocah, kamu hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-7. Anda sebaiknya melihat situasinya dengan jelas." Begitu dia selesai berbicara, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat, membentuk tekanan mengerikan yang menekan Lu Ming. Ancaman tersebut sudah jelas terlihat. Pada saat yang sama, 3 pemuda lainnya juga melepaskan aura mereka dan menekan ke arah Lu Ming. Satu puncak kerajaan bela diri kerajaan LV9 dan 2 ahli kerajaan bela diri puncak LV8. Keempat ahli itu mengelilingi Lu Ming dengan mata muram. Tidak jauh dari situ, Yun Kai sedang sombong. "Haha, siapa yang menyuruh bocah ini sombong? Mari kita lihat bagaimana dia mati sekarang. Yun Si, ini tidak ada hubungannya dengan kami, jadi sebaiknya kamu tidak ikut campur." Yun Kai mencibir dan mengingatkan Yun Si untuk tidak bergerak. Yun Si mengerutkan kening. Namun, pihak lain memiliki 2 orang di alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Bahkan jika dia ingin membantu, dia takut dia tidak berdaya. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia melihat sekeliling dan mengucapkan sepatah kata dengan dingin, "Pergilah." Perkataannya membuat wajah keempat pemuda itu tenggelam. "Nak, kalau bukan karena kamu punya nilai tertentu, aku pasti sudah menamparmu sampai mati sekarang. Sekarang, saya akan memberi Anda 2 pilihan. Yang pertama adalah menyerahkan kristal jahat iblis yang Anda miliki, lalu dengan patuh mengikuti kami dan membantu kami berburu kristal jahat iblis. Pilihan kedua adalah kematian. Mana yang Anda pilih?" Remaja berambut pendek itu berkata dengan dingin. "Saya akan memilih 2 jalur lainnya," kata Lu Ming. "2 yang mana?" Remaja berambut pendek itu tertegun dan bertanya tanpa sadar. "Syarat pertama adalah kalian harus segera tersesat. Syarat kedua adalah kamu mati," kata Lu Ming. Keempat pemuda itu tercengang. "Berat, kamu berani bermain dengan kami. Kamu sedang mencari kematian." Mata remaja berambut pendek itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pedang petir muncul di tangannya dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. "Membunuh!" Lu Ming berteriak dan mengaktifkan teknik pedang sucinya, menyerang jiwa pihak lain. Pedang remaja berambut pendek itu berhenti di tengah jalan dan dia meraung. Suara mendesing. Lu Ming memegang tombak naga hitam dan menembus pria berambut pendek itu, memakukannya ke tanah. Karena dia akan bergerak, Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia segera melancarkan serangan yang menggelegar dan membunuh lawannya. 3 orang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Lu Ming begitu menakutkan hingga dia bisa membunuh remaja berambut pendek itu dalam satu gerakan. Remaja berambut pendek itu adalah ahli alam bela diri kerajaan tingkat 9, 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Namun, dia terbunuh dalam satu gerakan. Saat mereka bertiga bereaksi, semuanya sudah terlambat. 7 gerbang penyegel muncul di sekitar mereka, dan kekuatan penyegelan yang menakutkan membuat mereka sulit untuk bergerak. Mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dalam upaya menghancurkan gerbang penyegel. Membunuh. Kemudian, teknik pedang dewa meledak dan menusuk tubuh ketiga orang itu. Jiwa mereka terasa seperti akan terkoyak. "Ah, tidak, ampuni hidupku." Ketiga pemuda itu berteriak ketakutan. Namun, yang menyambut mereka adalah 3 ujung tombak Lu Ming yang menakutkan. Cahaya tombak menembus ketiga pemuda itu dan mereka semua mati. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan keempat pemuda itu, lalu menatap dingin ke arah Yun Kai. Seluruh tubuh Yun Kai gemetar ketakutan, hatinya menjadi dingin dan wajahnya pucat pasi. 4 ahli, termasuk mereka yang berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9, bahkan tidak dapat melawan Lu Ming. Mereka terbunuh dalam sekejap. Dengan kekuatan tempur seperti itu, membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Lu Ming ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yun Kai meraung di dalam hatinya. Meskipun mereka berdua memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi, kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih tinggi daripada yang lain.
Sulit baginya untuk menerimanya. Faktanya, kekuatan tempur Luming tidak lebih tinggi dari remaja berambut pendek. Sebelumnya, beberapa dari mereka meremehkan Luming. Teknik pedang Dewa Luming dan 9 segel gerbang ilahi bekerja sama dengan sempurna. Itu terlalu menakjubkan. Selama kekuatan tempur seseorang tidak melebihi kekuatan Luming, dia hanya akan mati di bawah serangan Luming. Jika dia adalah seorang setengah biksu, kedua jurus Luming tidak akan banyak berguna. Kekuatan jiwa Luming saat ini hampir mendekati kekuatan setengah suci. Meskipun teknik pedang ilahi dapat mengguncang jiwa seorang setengah biksu, teknik tersebut tidak akan terlalu serius dan pihak lain akan mampu menolaknya. 9 meterai gerbang ilahi juga akan dikalahkan oleh pihak lain. Namun, jenius tubuh spiritual duniawi bagian atas kerajaan bela diri tingkat 9 tidak dapat menahan dua gerakan dari Luming. Luming memang bisa membunuhnya dengan mudah. Luming melirik Yun Kai dengan dingin. Kemudian, dia mengepakkan sayap hitamnya dan terbang ke angkasa, meninggalkan tempat itu. Setelah Luming pergi, Yun Kai menghela nafas lega. Tekanan yang diberikan Luming padanya barusan terlalu besar. Anak ini, Yun Kai mengertakkan gigi, mengaum. Pada saat ini, beberapa makhluk iblis bergegas keluar dari ngarai. Yun Si dan yang lainnya mengumpulkan pikiran mereka dan mulai melawan makhluk iblis itu. Hanya ada sedikit makhluk iblis, jadi tidak sulit bagi mereka untuk merawatnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk merebut kristal jahat iblis itu. Bas dan EBCP, Wosh. Pada saat ini, ada suara lain di langit. 3 sosok muncul di atas mereka, dan tekanan mengerikan menekan mereka berempat. Itu mereka, klan Wan terpilih, kata Yun Kai dengan wajah pucat. 3 orang di langit adalah pemuda terhormat dari keluarga Wan dan 2 pemuda berbaju ungu. Jadi kamu berasal dari Gunung Awan Kaisar. Sekarang, serahkan semua kristal jahat iblis yang kamu miliki. Seorang pemuda berbaju ungu keluar dan berkata dengan dingin. Apa, Anda ingin merampok kristal iblis kami? Kata Yun Si dengan marah. Jika kamu tidak memberikannya kepada kami akan membunuhmu. Cepatlah, kami tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Kata pemuda berbaju ungu. Kalian, Yun Si sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Dia menatap pemuda bangsawan itu dengan ketakutan. Pemuda bangsawan itu jelas merupakan sosok yang sangat menakutkan. Tekanan yang dia berikan padanya terlalu besar. Dia merasa pemuda bangsawan itu hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuhnya. Pada akhirnya, Yun Si dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengeluarkan semua kristal jahat iblis dan memberikannya kepada pemuda berbaju ungu. Pemuda berkemeja ungu menyerahkannya kepada pemuda bangsawan dengan hormat. Setelah pemuda bangsawan itu menyimpannya, dia berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Yun Kai berseru. Pemuda bangsawan itu berbalik dan menatap Yun Kai, dengan acuh tak acuh berkata, ada apa? Kamu mau mati? Tidak, merupakan kehormatan bagi saya untuk mempersembahkan kristal jahat iblis saya kepada Anda. Ada berita penting yang ingin kuberitahukan padamu. Ada seseorang yang memiliki setidaknya ratusan kristal iblis jahat, atau bahkan lebih. Yun Kai buru-buru berkata, beberapa ratus. Mata pemuda bangsawan itu menyala-nyala karena gairah. Nah, siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan beberapa ratus kristal jahat iblis? Jika kamu berbohong, kamu meminta kematian, tahu. Seorang pemuda berbaju ungu berteriak dengan dingin. Saya tidak berbohong. Kita semua dapat bersaksi bahwa pria tersebut telah menguasai teknik penyegelan yang dapat dengan cepat menyegel makhluk iblis dan kemudian merebut kristal iblis jahat. Tempat ini dipenuhi dengan ki iblis yang padat, yang belum hilang. Itu disebabkan oleh pria tadi. Kata Yun Kai. Yun Kai, kamu, tegur Yun Si. Dia tidak menyangka Yun Kai begitu hina sehingga dia ingin mengusir Luming. Mata Yun Kai berkedip dengan cahaya yang kejam, dan dia tidak melihat ke arah Yun Si. Itu benar, ki iblis di sini memang sangat padat. Siapa orang itu? Kata pemuda bangsawan itu. Anda semua pernah melihat orang itu. Anak yang bersama kami sebelumnya bahkan mengalahkan salah satu dari kalian karena keberuntungan. Namanya Luming. Yun Kai buru-buru berkata, jadi itu dia. Mata pemuda bangsawan itu bersinar dengan cahaya yang tajam dan berkata, sebaiknya jangan biarkan aku mengetahuinya. Anda berbohong kepada saya. Katakan padaku,
ke arah mana dia pergi? Petik 2. Arah itu. Yun Kai menunjuk ke arah di mana Lu Ming pergi. Ayo pergi, kata pemuda terhormat itu. Dia memimpin kedua pemuda berbaju ungu ke arah yang ditinggalkan Lu Ming dan menghilang dalam sekejap mata. Yun Kai, kamu sudah keterlaluan. Lu Ming tidak punya dendam dengan kami. Kami masuk bersama dan membiarkan dia pergi sendiri. Itu terlalu banyak. Yun Si memandang Yun Kai dengan ekspresi kecewa. Huff, kenapa kamu terburu-buru? Jangan bilang kamu menyukai anak itu. Yun Kai mencibir. Kamu, jangan mengutarakan omong kosong. Kata Yun Si, tersipu. Huff, bocah itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sangat sombong. Saya tidak menyukainya. Dia baru saja dari benua Azure. Dia harus bersikap hormat di depan Gunung Kaisar Yunku. Kalau tidak, dia akan mati. Kata Yun Kai dingin, matanya dipenuhi cemburu. Yun Si menghela nafas, dipenuhi rasa benci pada Yun Kai. Yun Kai terlalu berpikiran sempit. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu bahwa paragon keluarga Wan sudah mencarinya. Dia terus mencari makhluk iblis dan merebut kristal iblis-iblis. Sepanjang jalan, dia menyita lusinan kristal jahat iblis. Dia sudah memiliki hampir 300 kristal iblis pada dirinya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berada di ranah bela diri kerajaan LV6. Bahkan ada beberapa di LV5, LV8, dan LV9. Meski jumlahnya sedikit, namun tetap saja kekayaannya sangat besar. Jika dia memperbaikinya, kekuatan jiwanya pasti akan meningkat pesat. Mengaum, seekor macan tutul iblis dengan kecepatan luar biasa benar-benar melarikan diri ketika melihat bahwa ia bukan tandingannya. Ini adalah makhluk iblis di puncak kerajaan bela diri tingkat 9. Lu Ming tidak akan membiarkannya lolos. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Lu Ming menggunakan teknik elemen angin, ditambah dengan sayap hitam, dan mengejar macan tutul iblis dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika macan tutul iblis itu berlari, itu seperti sambaran petir hitam. Lu Ming tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk mengembangkan teknik gerakan teknik bela diri. Teknik elemen angin tidak bisa mengimbangi. Lu Ming merenung dalam hatinya. Saat tingkat kultivasinya meningkat, teknik elemen angin secara bertahap menjadi tidak mencukupi. Dia harus mengembangkan teknik seni bela diri yang lebih kuat. Gelembung. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Pagoda yang melayang di atas kepalanya mengeluarkan suara gelembung. Kemudian, gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menyelimuti macan tutul iblis itu. Macan tutul iblis itu membeku di tempatnya. Puff! Lu Ming bergegas mendekat. Tangannya seperti cakar naga saat dia meraih kepala macan tutul iblis dan mengeluarkan kristal iblis-iblis. Zhen Yuan menuangkan dan melenyapkan roh kristal iblis-iblis. Saat ini, Lu Ming melihat ke belakang. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. 3 sosok datang dengan kecepatan tinggi dan muncul di garis pandang Lu Ming. Itu mereka. Lu Ming sedikit mengernyit. 3 orang yang muncul adalah 3 orang dari keluarga Wan. Saya akhirnya menemukan orang ini. Seorang pemuda berbaju ungu tertawa. Setelah beberapa napas, 3 orang dari keluarga Wan muncul di depan Lu Ming. 2 dari mereka, seorang pemuda berbaju ungu, mengepung Lu Ming dalam sekejap. Apa yang salah? Saat itu, salah satu dari mereka dikalahkan, dan sekarang saatnya yang lain bertarung. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Berat, kamu menang melawanku hanya karena aku ceroboh. Pemuda berbaju ungu yang dikalahkan oleh Lu Ming sebelumnya berkata dengan ekspresi muram, Nak, kudengar kamu memiliki sejumlah besar kristal jahat iblis dan mengetahui teknik penyegelan. Sekarang, serahkan semua kristal jahat iblismu dan ikuti kami untuk memburunya. Jika kamu melakukan itu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Mereka mengincar kristal iblis-iblisku dan teknik penyegelan lagi. Tapi bagaimana mereka tahu aku punya sejumlah besar kristal iblis? Mata Lu Ming menjadi dingin. Orang-orang ini tidak melihatnya berburu setan dalam jumlah besar. Saya pikir Anda telah melakukan kesalahan. Saya sendirian, jadi bagaimana saya bisa memiliki kristal jahat iblis dalam jumlah besar? Sejak saya masuk ke sini, saya hanya mendapatkan beberapa kristal jahat iblis. Jika Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Selain itu,
Saya tidak tahu teknik penyegelan apapun. Kata Lu Ming. Bocah, jangan coba-coba berdalih. Itu diucapkan oleh anak nakal yang pernah bersamamu sebelumnya. Itu dikatakan oleh orang-orangmu sendiri, bagaimana bisa salah? Seorang pria muda berbaju ungu mencibir. Salah satu milik kita, buka awannya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menduga Yun Kai pasti memberitahunya. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Lu Ming. Yun Kai selalu berselisih dengannya. Sepertinya dia akan membunuhnya jika dia punya kesempatan. Sebelumnya, dia datang ke sini dengan mengambil formasi teleportasi Gunung Awan Kaisar. Di masa depan, dia harus melewati Gunung Awan Kaisar ketika dia pergi. Itu sebabnya dia terus menunjukkan belas kasihan kepada Yun Kai. Namun, sepertinya tidak ada gunanya menunjukkan belas kasihan sekarang. Pihak lain hanya akan menjadi lebih agresif. Jika ada kesempatan, Lu Ming akan membunuhnya. Nak, tidak ada yang ingin kamu katakan sekarang, kan? Cepat dan serahkan. Ikutlah dengan kami dan bantu kami menyegel makhluk iblis itu. Seorang pria muda berbaju ungu mencaci maki. Baiklah, aku akan membayarnya. Kata Lu Ming. Dengan itu, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Lu Ming dan dia melemparkannya ke pemuda terhormat itu. Pemuda terhormat itu secara tidak sadar memblokirnya. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Dia menyerang pemuda berbaju ungu, yang berada di puncak alam Kaisar Bela Diri LV8. Dia mengaktifkan teknik penjaranya yang menekan surga dan meninju dia. Kamu, pemuda itu tidak menyangka Lu Ming akan tiba-tiba menyerangnya. Dia meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, karena tergesa-gesa, dia hanya bisa menggunakan kurang dari setengah kekuatannya. Bagaimana dia bisa memblokir Lu Ming? Kekuatan tinju Lu Ming menekan dan pemuda berbaju ungu itu hancur berkeping-keping. Beraninya kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, pemuda bangsawan itu akhirnya bereaksi. Dia meraung keras, dan ki senjata tempur yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang menakutkan. Bas! Pagoda di atas kepala Lu Ming memancarkan gelombang misterius. Gelembung membuatnya bergerak. Dia membungkus Lu Ming dalam domain ruang waktu. Sosok Lu Ming bersinar dan dia menghindari serangan pemuda bangsawan itu. Pada saat ini, pemuda terhormat itu memindai cincin penyimpanan yang diberikan Lu Ming kepadanya dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa cincin itu kosong. Dia tahu bahwa Lu Ming telah membodohinya. Mati! Sebuah titik cahaya menyala di telapak tangan pemuda bangsawan itu. Pedang tempur terbang dan menebas Lu Ming. Kekuatan pedangnya sangat menakutkan. Menghadapi pedang ini, Lu Ming hanya punya satu pikiran, yaitu dia tidak bisa dikalahkan. Pria muda yang mulia ini jelas merupakan seorang setengah suci, dan merupakan seorang yang sangat menakutkan. Bas! Sayap hitam muncul dan berkelebat dengan cepat. Lu Ming bergegas ke kanan sambil mengibas, menghindari cahaya pedang pemuda bangsawan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata pemuda bangsawan itu sedingin pisau. Lu Ming, seorang kaisar bela diri tingkat ke-7, berani menipunya dan bahkan membunuh anggota keluarga Wan di depannya. Dalam hatinya, dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Lu Ming. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi senjata dewa saat dia mengejar Lu Ming. Bas! Pada saat ini, pagoda di atas kepala Lu Ming memancarkan fluktuasi misterius dan terowongan ruang waktu terbentuk. Terowongan ruang waktu ini tidak mengarah ke depan, tetapi ke belakang tempat pemuda berjubah ungu lainnya berada. Lu Ming mengambil langkah dan muncul tidak jauh dari pemuda berbaju ungu lainnya. Membunuh, mati, Lu Ming berteriak. Teknik pedang ilahi meledak dan menyerbu ke dalam jiwa pihak lain. Pihak lain berteriak kesakitan. Memanfaatkan kesempatan ini, Lu Ming bergegas dan membunuh pemuda berjubah ungu itu dengan sebuah pukulan. Dia kemudian menyita cincin penyimpanan pihak lain. Karena sudah ada permusuhan di antara mereka, Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kamu sedang mencari kematian. Melihat Lu Ming telah membunuh pemuda berkemeja ungu lainnya, pemuda terhormat itu sangat marah dan niat membunuhnya sangat kuat. Tiba-tiba, 8 titik cahaya menyala di tubuhnya. 8 senjata terbang keluar dari 8 titik cahaya, dan senjata pertempuran Ki yang menakutkan menimbulkan kekacauan di udara. Senjata suci, semuanya adalah senjata suci. Selain pedang, ke-9 senjata tersebut adalah senjata suci.
Perpaduan senjata pertempuran Kis dari 9 senjata suci sungguh luar biasa kuatnya. Tubuh Lu Ming tertutup udara dingin saat dia merasakan ancaman yang fatal. Gelembung, ayo pergi. Sayap hitam Lu Ming berkedip saat dia mundur dengan panik. Kemudian, gelembung-gelembung bergerak dan terowongan ruang waktu pun terbentuk. Lu Ming langsung bergegas masuk. Tetap di sini dan bunuh. Pemuda bangsawan itu meraung sambil menebaskan pedangnya, menyebabkan riak-riak mengerikan muncul di udara. Ledakan, cahaya pedang yang menakutkan menebas terowongan ruang waktu, menghancurkan ruang waktu dan segalanya. Terowongan ruang waktu bergetar hebat dan kemudian runtuh. Lu Ming terlempar keluar dari terowongan ruang waktu saat dia berada di tengah perjalanan. Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Dia bahkan bisa menghancurkan terowongan ruang waktu. Ayo pergi. Lu Ming menggunakan seni elemen angin. Energi terus mengalir ke manik yang membeku di udara. Sayap hitamnya mengepak dengan liar. Lu Ming berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Bas! Di belakangnya, senjata Sein miliknya bergetar. Pemuda bangsawan berubah menjadi cahaya pedang, mengejar Lu Ming dengan kecepatan ekstrim. Dia begitu cepat hingga melampaui kecepatan Lu Ming, dan jarak antara mereka berdua semakin dekat. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat. Ada kilatan dingin di mata Lu Ming. Dia perlahan mengubah arahnya dan terbang menuju gunung. Pemuda itu mengejarnya dan dalam sekejap mata, dia telah melintasi jarak yang jauh. Jarak antara Lu Ming dan pemuda terhormat itu semakin dekat. Kamu akan mati hari ini. Suara dingin pemuda bangsawan itu datang dari belakang. Kamu terdengar sangat percaya diri, tapi bagaimana aku membunuh kedua bawahanmu? Suara mengejek Lu Ming terdengar, menyebabkan niat membunuh pemuda bangsawan itu semakin kuat. Mengaum, mengaum. Raungan mengerikan datang dari depan, dan Ki Iblis melonjak ke langit. Di sini, mata Lu Ming berbinar. Ketika dia sedang berburu makhluk iblis, dia melewati tempat ini dan menemukan ada makhluk iblis mengerikan berkumpul di sini. Dia telah melihat beberapa dari mereka secara acak, dan mereka semua berada pada level setengah Sein, jadi dia telah melewati mereka. Sekarang, dia bisa menggunakan makhluk iblis ini untuk menghentikan pemuda bangsawan itu. Bas! Lu Ming terbang langsung menuju sumber suara gemuruh. Pada saat berikutnya, sebuah lembah besar muncul di depan matanya. Di lembah, banyak makhluk iblis menakutkan berkeliaran, mengaum dari waktu ke waktu. Kekuatan mereka sangat mengejutkan, dan ada kekuatan suci yang samar-samar menyebar di udara. Sekilas, setidaknya ada selusin iblis, yang semuanya berada pada level setengah Sein. Lu Ming berlari ke lembah tanpa ragu-ragu. Mengaum, mengaum, mengaum. Seketika, makhluk iblis itu mengamuk. Demonik Ki melonjak dan mereka meraung seperti guntur saat mereka menyerang Lu Ming. Bang! Makhluk iblis yang tampak seperti serigala raksasa memukul Lu Ming dengan cakarnya. Tubuh Lu Ming hancur seperti kaca. Itu adalah bayangan, tapi tubuh Lu Ming telah muncul di sisi lain. Gelembung itu membungkus Lu Ming dalam domain ruang waktu. Tubuh Lu Ming melintas dengan cepat seolah-olah dia sedang melintasi ruang waktu. Dia menghindari serangan para iblis setengah Sein dan terus menjelajah lebih jauh ke dalam lembah. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan iblis-iblis ini? Konyol, bunuh. Suara dingin pemuda bangsawan itu terdengar dan dia juga bergegas ke lembah. 9 senjata Sein miliknya berputar di sekelilingnya, dan ki senjata pertempuran yang mengerikan berkumpul. Seberkas cahaya pedang menembusnya, dan tubuh makhluk iblis setengah Sein langsung hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi kumpulan ki iblis yang bergulung-guling. Kemudian, pemuda bangsawan itu meninju dengan tangannya yang lain. Tinju pemuda yang terhormat itu sepertinya telah berubah menjadi senjata dewa yang dapat menghancurkan apapun. Ledakan, makhluk iblis setengah Sein dihancurkan oleh sebuah pukulan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kristal jahat iblis. Kekuatan yang sangat kuat, mata Lu Ming menyipit. Kekuatan pemuda bangsawan itu berada di luar imajinasinya. Mereka semua adalah seorang setengah biksu, namun para iblis itu dibunuh oleh pemuda bangsawan itu dalam satu gerakan. Setiap gerakan pemuda mulia itu mengandung kekuatan hukum. Jelas sekali bahwa dia sudah memahami hukumnya. Ada setengah orang suci yang kuat dan lemah.
Setengah biksu dibagi menjadi 3 tahap berdasarkan tingkatan alam mereka. Pada tahap pertama, seseorang akan memahami wilayah tertinggi dan menjadi setengah orang suci. Domain di atas tingkat ke-9 adalah domain pamungkas. Selama seseorang mampu memahami wilayah tertingginya, maka mereka akan menjadi seorang setengah biksu. Tahap kedua adalah memahami kekuatan hukum. Setelah memahami hukum yang ada, maka ia jauh lebih kuat dibandingkan seorang setengah biksu pada tahap pertama. Adapun tahap ketiga adalah batang tubuh undang-undang. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam suci. Selama dia memadatkan hati Sein-nya dan mengubah esensi sejatinya menjadi kekuatan Sein, dia akan berada di alam Sein. Ketika hukum digunakan, kekuatan tubuh roh akan mencapai tingkat yang mengerikan, jauh melampaui tahap kedua. Pemuda bangsawan itu seharusnya sudah berada pada tahap kedua dari setengah biksu. Bang, satu demi satu, para iblis setengah Sein itu dihancurkan oleh pemuda bangsawan itu. Mereka berubah menjadi ki iblis dan kemudian memadat lagi. Dia tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Dia berlari melewatinya dan menyerang Lu Ming. Mengaum. Pada saat ini, semburan suara gemuruh yang menakutkan datang dari dalam lembah. Bumi berguncang, dan lebih dari 20 setan keluar secara tiba-tiba. Mereka semua berada di level setengah Sein, dan beberapa di antaranya setara dengan setengah Sein tahap kedua. Namun, terlepas dari apakah mereka berada di alam setengah suci tahap pertama atau tahap kedua, mereka semua dibunuh oleh pemuda bangsawan itu dalam satu gerakan. Kecakapan bertarung orang ini terlalu kuat, mencapai tingkat yang mengejutkan. Dengan bantuan gelembung, Lu Ming menghindari serangan iblis dan terus menjelajah lebih jauh ke dalam lembah. Mengaum, raungan yang menggetarkan bumi terdengar saat seberkas ki iblis melonjak ke langit. Bang, langkah kaki yang berat terdengar saat makhluk besar keluar dari lembah. Itu adalah beruang iblis yang tingginya 100 meter. Itu seperti gunung kecil, dan setiap langkah yang diambil, tanah akan bergemuruh. Mengaum, beruang iblis itu meraung, dan angin menderu-deru. Kekuatan suci yang menakutkan memenuhi udara. Alam suci, beruang iblis ini adalah seorang Sein sejati. Beruang iblis itu mencoba menamparkan Lu Ming. Tidak baik. Lu Ming mundur dengan panik ke satu sisi lembah. Pada saat yang sama, dia menggunakan senjata sucinya, perisai, untuk memblokir di depannya dan sayap hitamnya untuk melindungi tubuhnya. Domain ruang waktu Bubbles juga ditambahkan ke tubuh Lu Ming. Lu Ming mundur seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Ledakan, telapak tangan beruang iblis itu terbanting ke bawah, dan domain ruang waktu gelembung itu terus runtuh. Akhirnya, dengan keras, ia menghantam perisai senjata suci, yang kemudian mengenai sayap hitamnya. Seolah-olah Lu Ming baru saja dihantam gunung besar. Tubuhnya seperti bola meriam, menabrak dinding lembah di sampingnya. Dengan suara keras, dia menabrak dinding, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Puff! Lu Ming memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Keberadaan alam suci terlalu menakutkan. Lu Ming jauh dari itu. Bahkan dengan bantuan gelembung, dia tidak bisa menghindarinya. Domain ruang waktu langsung dihancurkan. Namun, domain ruang dan waktu juga telah memblokir sebagian besar kekuatan beruang iblis. Setelah itu, ia diblokir oleh perisai senjata suci dan sayap hitam. Meskipun Lu Ming dipukuli hingga dia memuntahkan darah, dia tidak terluka parah. Apakah ini kekuatan alam suci? Putra ilahi adalah favorit surga nomor 1 di benua Azure. Seberapa kuat dia setelah menerobos ke alam suci? Sebuah pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Hanya ada waktu kurang dari 1,5 tahun sebelum pertemuan penyegelan harta karun berikutnya. Dia harus segera menerobos saat ini. Mengaum, setelah beruang iblis itu menamparkan Lu Ming, seolah-olah ia telah mengusir seekor lalat. Kemudian, ia mengabaikan Lu Ming dan bergegas menuju pemuda terhormat itu. Di matanya, pemuda bangsawan itu adalah ancaman yang lebih besar. Beruang iblis itu menginjak tanah, dan telapak tangannya yang seperti gunung menyapu pemuda bangsawan itu. Jadi bagaimana jika dia seorang suci? Bertarung. Pemuda bangsawan itu meraung. Niat bertarungnya seperti pelangi, dan rambutnya yang berantakan menari-nari dengan liar. Dia mengedarkan kekuatan tempurnya secara ekstrim.
Ki dari 9 senjata Sein berkumpul pada pedang di tangannya, dan dia menebaskan cahaya pedang yang menyilaukan. Ledakan, cahaya pedang dan telapak tangan beruang iblis itu bertabrakan dengan ledakan yang mengerikan. Ki yang menakutkan menyebar dan mengirim beberapa makhluk iblis setengah Sein terbang dan meledak di udara. Hal itu sangat mengejutkan hingga dampaknya saja sudah bisa membuat setengah iblis Sein tercerai-berai. Bang, bang, bang. Setelah ledakan itu, tubuh pemuda bangsawan itu bergetar. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan mundur 8 atau 9 langkah, sementara tubuh beruang iblis yang menjulang tinggi itu tetap diam seperti gunung. Pemuda bangsawan itu bukanlah tandingan makhluk iblis suci. Terlalu sulit bagi seorang non-Sein untuk menjadi seorang Battle Sein, dan jaraknya terlalu besar. Mengaum, beruang iblis itu meraung dan terus melangkah maju, menamparkan pemuda bangsawan itu. Aura pemuda bangsawan itu semakin kuat. 3 titik cahaya lagi menyala di tubuhnya, dan 3 senjata suci terbang keluar. Sebanyak 12 senjata Sein melayang di sekelilingnya, dan kekuatan senjata pertempuran Ki mereka sangat kuat. Dalam kehampaan di atas pemuda bangsawan itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Dalam bayangan, senjata yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Itu sangat misterius. Ini adalah fenomena langit dan bumi. Orang ini memang tubuh spiritual surgawi. Tatapan Lu Ming berkedip. Legenda mengatakan bahwa tubuh spiritual surgawi adalah orang yang disukai oleh surga. Sangat menakutkan. Begitu kekuatan seseorang dikerahkan secara ekstrim, fenomena surgawi akan muncul di langit. Itu juga dikenal sebagai fenomena langit. Tubuh spiritual surgawi. Pantas saja kekuatan tempurnya begitu menakutkan. Tubuh spiritual bumi yang bermutu tinggi dianggap sebagai favorit surga, namun dibandingkan dengan tubuh spiritual surga, tubuh itu jauh lebih buruk. Tubuh spiritual surgawi adalah tubuh yang diberkati oleh surga. Selama mereka tidak mati, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi raja. Benar-benar menakutkan. Di generasi muda benua Azure, tidak ada seorang pun yang memiliki tubuh spiritual surga. Bahkan putra surgawi nomor 1 di benua Azure hanya memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul. Pemuda bangsawan ini adalah favorit surga yang bahkan lebih berbakat daripada dewa. Hanya saja budidayanya tidak sekuat tubuhnya. Membunuh, mati, teriak pemuda bangsawan itu. 11 senjata Sein muncul di sekelilingnya dan melesat menuju beruang iblis itu. Dia sendiri memegang pedangnya dan menyerang beruang iblis itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa pertukaran berturut-turut, pemuda bangsawan itu masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia benar-benar menahan serangan beruang iblis itu. Bagi seseorang yang bukan seorang Sein, bisa melawan seorang Sein, hal ini menunjukkan betapa mengerikannya tubuh spiritual surgawi itu. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, lebih banyak iblis setengah Sein bergegas keluar dan berkeliaran, tetapi mereka tidak bisa mendekati pertempuran. Seekor harimau iblis besar menyerang Lu Ming. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Kali ini, Lu Ming tidak mengelak. Sebaliknya, dia langsung menyerang harimau iblis itu. Harimau iblis membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menelan Lu Ming. Mulutnya begitu besar hingga terlihat seperti akan menelan seluruh rumah. Lu Ming tidak mengelak atau menghindarinya. Dia bergegas langsung ke mulut harimau iblis itu. Saat dia bergegas masuk, tubuh Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai. Hanya satu diagram gunung dan sungai yang muncul di mulut harimau iblis. Diagram gunung dan sungai adalah harta karun yang disempurnakan oleh ahli tingkat kaisar. Bahkan jika itu ditelan oleh harimau iblis, itu akan baik-baik saja. Lu Ming menyebarkan kesadaran spiritualnya dan memperhatikan pertempuran di luar. Pada saat ini, pemuda bangsawan itu telah bertukar lebih dari 10 gerakan dengan beruang iblis. Dia perlahan-lahan kalah dan benar-benar dirugikan. Itu ditelan oleh harimau iblis. Adegan Lu Ming ditelan oleh jiwa iblis secara alami jatuh ke mata pemuda bangsawan itu. Kilatan tajam muncul di matanya. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming akan mati begitu saja. Dia mungkin bersembunyi di tubuh harimau iblis untuk menghindari makhluk iblis lainnya. Memang benar, ketika Lu Ming memasuki tubuh harimau iblis, semua makhluk iblis lainnya memperhatikan pemuda terhormat itu. Mereka mengelilinginya dan menatapnya seperti harimau yang mengincar mangsanya.
Jangan berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kamu bersembunyi di tubuh makhluk iblis. Aku akan membunuh kalian semua. Mata pemuda bangsawan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia bertekad untuk membunuh Lu Ming. Pergi. Dia mengangkat tangannya dan 12 senjata suci, perisai dan gunung kecil, bergegas menuju beruang iblis itu. Tubuhnya bersinar dan dia bergegas menuju harimau iblis yang telah menelan Lu Ming. Beruang iblis itu meraung dan menamparkan dengan cakarnya, membuat perisai senjata suci dan bukit itu beterbangan. Namun, ini juga memberi waktu bagi para pemuda bangsawan. Tubuhnya telah muncul di depan harimau iblis.